Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik yang luar biasa yang dikasih oleh Tuhan Yesus dan yang pastinya juga mengasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Marga, Minggu 16 November 2025 bersama dengan Kak Lina dan juga Kak Eta. Wow, betapa menyenangkannya. Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, tapi kok masih ada yang cemberut? Oh, masih kesel, masih ngantuk udah dibangunin mama. Lagi kesel, mau minta makan coklat nggak dikasih. Wah, banyak ya yang bikin hati kita tidak bahagia. Tapi mari bersama-sama saat ini kita mau menunjukkan sukacita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, seperti pohon dan gunung yang menyatakan sukacita kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Ayo adik-adik berikan salam pada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan senyum yang termanis dan penuh dengan sukacita seperti Kak Lina. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kembali kami boleh sekolah minggu, walaupun dengan sekolah minggu online Bina Marga.
tetap ada sukacita karena kami mau memuji nama Tuhan dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yuk kita naikkan pujian. Aku anak sekolah minggu yang selalu penuh dengan sukacita. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, tiap hari baca Alkitab. Cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, tiap hari baca Alkitab. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, tiap hari baca Alkitab. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, sejahtera di hati. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yunus di perut ikan, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Wah, hari ini kita belajar tentang Yunus di perut ikan. Bagaimana Tuhan mendidik Yunus dan juga mendidik kita saat ini. Untuk mempersiapkannya, mari bersama-sama kita naikkan pujian Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur.
bergembira tentang kasih-Nya, dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Allahku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Allahku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo adik-adik sekolah minggu di Bina Warga. Selamat hari Minggu. Sekali kakak bisa menyapa adik-adik walaupun hanya melalui YouTube channel. Nah, kita mau dengar firman Tuhan ya. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami masing-masing, menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh ditabur, boleh tertanam, boleh bertumbuh, bahkan berbuah banyak. Berkati Kak juga agar dapat menyampaikan firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di Bina Warga, yang menjadi nats kita pada hari Minggu ini adalah dari Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kita mau belajar dari kisah Yunus. Wah, pasti adik-adik udah ada yang inget nih, kebayang nih. Yunus itu hubungannya dengan apa ya? Iya bener, Yunus yang dibuang ke laut. Kita mau belajar bahwasanya Tuhan mendidik. Tuhan itu akan mendidik kita. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, gimana sih cerita Yunus itu dibuang ke laut? Yuk kita simak sama-sama yuk. Seperti biasa, kakak mau panggil teman kakak yang setia nih. Adik-adik boleh panggil ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Pita merah. Halo adik-adik di Bina Warga. Selamat hari Minggu. Hai, shalom. Ketemu lagi dengan aku, Pita Merah. Hai. Nah, Pita Merah, kita mau cerita nih tentang Yunus yang dibuang ke laut. Nah, ceritanya gini, kakak berperan sebagai Tuhan. Contohnya yang mengutus Yunus, yang menyuruh Yunus. Nah, kamu sebagai si Yunusnya. Mau kan Pita Merah? Siap, Kak. Laksanakan. Wah, keren-keren. Yuk kita dengar yuk ceritanya. Hai Yunus, aku ingin mengutusmu agar engkau pergi ke kota Niniwe. Oh Tuhan, kota Niniwe itu sangat jahat. Mereka tidak tahu akan sembah Tuhan. Mereka orang-orang jahat. Kenapa aku harus diutus dan aku harus ke sana Tuhan? Karena aku ingin mereka bertobat. Sebelum aku menghukum kota Niniwe, aku ingin mereka bertobat agar tidak musnah dari muka bumi. Baiklah Tuhan, siap, laksanakan. Bagus, Yunus, segeralah engkau berangkat ke Niniwe, jangan berlambat-lambat. Siap, laksanakan. Hah? Yang betul aja. Masa kota yang jahat seperti Niniwe mau diselamatkan Tuhan? Gimana ya adik-adik? Gimana nih? Aku sebenarnya malas. Aku gak suka orang-orang Niniwe itu. Apalagi mereka orang jahat. Sekarang Tuhan malah mau bikin mereka bertobat. Aku disuruh memperingatkan, disuruh mereka untuk bertobat. Aku harus kemana ya? Adik-adik, aku pengennya ke Tarsis. Tuhan suruhnya ke Niniwe. Kira-kira mau adik-adik, aku, Yunus, harus ke Niniwe apa ke Tarsis? Iya, Niniwe, betul. Tapi aku maunya ke Tarsis. Wah, ada kapal besar. Ada kapal besar. Tunggu. Aku mau ikut. Aku mau ke Tarsis. Adik-adik, tadi katanya si Yunus disuruh kemana sih sama Tuhan? Tarsis? Apa ke Niniwe? Ke Niniwe atau ke Tarsis? Kakak jadi bingung nih. Ya? Oh iya, yang baju kembang-kembang apa yang baju kotak-kotak tuh?
Iya, betul-betul. Kalau Tuhan suruhnya si Yunus ke Niniwe, benar-benar. Terus tadi si Yunus nanya adik-adik, dia malah pergi kemana? Oh iya benar, yang baju batik. Pergi kemana? Naik apa? Iya benar, ke Tarsis, naik kapal besar. Waduh, bahaya nih Yunus nih. Itu namanya dia apa ya adik-adik? Iya benar, melarikan diri. Wah, gimana tuh cerita si Yunus di atas kapal tuh? Udah perginya arahnya salah. Disuruh ke Niniwe, malah ke Tarsis. Disuruh ke Tarsis, disuruh ke Niniwe, pergi ke Tarsis. Tuh, Tuhan nyuruhnya kemana sih Yunus tuh kemana? Coba kita lihat ya kisahnya di kapal. Wah, kenapa tiba-tiba kapal ini goyang semua? Ah, aku lebih baik tidur di dalam, di bawah. Aku tidur di bawah. Tapi, kenapa sekarang malah aku ada di... apa ini? Kok gelap sekali? Wah, kok banyak makanan di dalam ini? Wah, aku di mana ini? Kenapa rasanya gelap dan bau amis? Aduh, gimana ini? Hai Yunus, kau telah melanggar perintahku. Sekarang kau berada dalam perut ikan. Aku beri waktu 3 hari 3 malam untuk kau bertobat, agar engkau tidak melarikan diri ke Tarsis, tapi melakukan perintahku untuk ke Niniwe. Oh, Tuhan, aku minta ampun. Baiklah, aku akan pergi ke Niniwe. Tapi bagaimana aku bisa keluar dari mulut ikan ini? Tenanglah Yunus, ikan itu, ikan yang sangat besar sekali itu akan memuntahkanmu dalam 3 hari ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Yunus dimuntahkan oleh ikan. Setelah dimuntahkan, Yunus keluar dari ikan dan dia akhirnya pergi ke Tarsis. Salah tuh kakak jadinya ke Niniwe ya. Nah, sekarang kakak mau nanya nih. Pita merah, setelah tadi cerita Yunus itu, kira-kira apa ya pesan Tuhan buat kita semua? Tapi sebelumnya kakak mau nanya, ayo adik-adik siapa yang bisa jawab? Yunus masuk ke dalam perut ikan. Nah, ikan apa? Ayo siapa yang bisa jawab? Ikan apa yo? Coba pita merah kamu. Yunus masuk ke dalam ikan. Ikannya ikan apa? Ya? Ikan paus. Betul, ikan paus. Bukan. Hah? Ikan megalodon. Apa itu megalodon? Ikan megalodon. Betul nggak? Bukan. Ikan pari. Kok ikan pari? Nah, yang betul dong adik-adik. Nah, ya itu dia, benar tuh. Apa katanya? Pita merah. Ikan besar sekali. Namanya ikan besar, ya, bukan ikan megalodon, bukan ikan paus, bukan ikan pari, dan lain sebagainya. Tapi ikan besar. Tuh, kayak mulut aku besar. Ya, betul adik-adik. Yunus masuk ke dalam perut ikan yang sangat besar, ya, sesuai dengan di Alkitab. Nah, sekarang kita mau dengar nih, apa pesan Tuhan dari cerita Yunus ini. Merah, apa tuh yang bisa kita pelajarin dari kisah Yunus? Kita harus T-A-A-T. Apa tuh? Taat. Jangan seperti Yunus, disuruh ke Niniwe, malah ke Tarsis. Disuruh mandi, malah main game. Disuruh belajar, malah scroll video short YouTube. Tuh betul adik-adik. Nah sekarang akan nanya, taat itu susah apa gampang? Ya betul, itu yang baju orange. Susah, betul. Iya betul, memang taat itu susah. Buktinya Yunus saja seorang nabi bisa nggak taat, apalagi kita, ya kan adik-adik? Betul. Tapi gimana pita merah?
Tetapi kita bisa minta tolong Roh Kudus supaya kita taat, supaya jangan seperti Yunus, disuruhkan ini, woi malah kabur ke Tarsis. Untung ada ikan besar, kalau tidak tenggelam dia di laut. Iya, jadi kalau kita tidak taat pasti ada akibatnya. Seperti kakak nih, berarti kakak paling gak suka sih ikut apa itu ya, adalah acara-acara pembinaan seperti itu. Karena bagi kakak sudah sekian tahun gitu ya, harus dibina melulu gitu ya. Dan itu biasanya kan waktu bukan 1 jam 2 jam ya adik-adik ya, itu kan 1 harian gitu ya. Dan biasanya kan hari Sabtu ya, hari Sabtu tuh kan enaknya ngapain kita Merah? Hari Sabtu enaknya tidur, nonton, layar, rebahan, main game. Nah, bener Pita Merah, dia juga hobi begitu ternyata. Nah, daripada ikut pembinaan begitu, mending kakak tidur kali ya. Tapi enggak, nanti kakak juga baru denger nih cerita tentang ini. Akhirnya kakak berdoa supaya kakak diberi ketaatan. Nah, akhirnya kakak daftar tuh taat untuk pembinaannya. Semoga nanti dapat dampak hal yang baik ya adik-adik, walaupun memang pasti capek, pasti ya tahulah adik-adik kalau kayak adik-adik juga di sekolah belajar melulu pasti bosen, di rumah belajar lagi, tapi gimana coba dampaknya? Kalau adik-adik rajin belajar, segala cita-cita adik-adik akan tercapai. Tapi kalau adik-adik tidak belajar, tidak taat, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, maka adik-adik tidak akan mencapai cita-cita adik-adik. Nanti jadi malu sendiri. Betul. Kalau kita tidak taat, ya itu ada akibatnya. Contoh, kalau adik-adik disuruh mandi malah sibuk main game. Apa ayo akibatnya? Mama murka. Adik, kenapa belum mandi? Nanti mama siram nih. Wah, begitu ya. Dimarahin mama, bener dimarahin mama. Babanya bisa murka ya kan. Disuruh mandi malah main game. Oh, disuruh belajar. Kenapa jadi suara kakak? Aku dong. Oh iya bener. Disuruh belajar malah nonton scroll video short itu loh kak, yang di YouTube juga. Ya nggak boleh adik-adik. Jadi kalau sudah waktunya makan, sudah waktunya mandi, waktunya belajar, berarti harus dikerjakan. Bener no yang baju merah, coba tuh kita, iya itu yang baju merah, berarti dia taat ya, pintar-pintar. Nah kalau kita taat, hasilnya apa? Adik-adik ada yang bisa jawab? Ada hasil dari kita taat? Ya, apa? Oh iya tuh kak yang baju biru. Apa katanya? Kalau kita taat mama senang, nanti mama kasih hadiah. Ya nggak juga hadiah sih. Kalau adik-adik taat, adik-adik mandi, akhirnya adik-adik seger, wangi, ya kan? Kalau adik-adik taat disuruh tidur siang, akhirnya adik-adik juga badannya nggak capek, seger. Kalau adik-adik taat belajar, tidak main HP, tidak main game, apa yang akan adik-adik terima? Nilai 100, nah bener no kana yang baju hijau dapat nilai 100, dapat ranking, wah keren, mamanya jadi senang. Bener. Nah Yunus juga begitu, ketika dia tidak taat, dia pergi ke Tarsis, Tuhan senang nggak? Tidak, Tuhan tidak senang kak, makanya dia dilempar ke laut sama penumpang yang lain. Bahaya kan katanya, penumpang yang lain jadi mau ikut bisa binasa nanti, tenggelam. Betul, kalau adik-adik tidak turut ada dampaknya. Mama marah, papa marah, serumah marah. Nah kan, tuh jadi kena marah. Emang enak kena marah? Coba Pita Merah, kamu seneng gak dimarahin? Kakak ini ada aja, dimana ada manusia suka dimarahin? Sukanya disayang, kasih yang baik-baik gitu, dipuji. Iya makanya begitu. Nah kalau dia baik, dia taat, apa yang dia dapat? Mama papa senang, Tuhan juga senang, semua orang jadi senang. Bener Pita Merah. Kalau adik-adik pintar, adik-adik rajin belajar, mama senang, papa senang, Tuhan senang, guru-guru di sekolah juga senang.
Terlebih lagi adik-adik sendiri pasti seneng juga. Kan yang dapat nilai bagus siapa? Ya adik-adik juga lah kak. Aduh pertanyaannya. Ya iya kakak mau nanya aja sih gitu. Aja marah itu. Oke adik-adik. Kita sudah selesai firman. Kita mau jadi anak yang taat. Nah sekarang kita baca ayat hafalan. Yang untuk baca ayat hafalan adalah pita merah. Silakan pita merah. Ayat hafalan kita dari 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Gimana adik-adik? 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. T-A-A-T. Taat. Iya betul, taat ada jinglenya. T-A-A-T. Taat. Oke, nah kita udah selesai, kita mau tutup dalam doa ya adik-adik. Tutup firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari Yunus untuk kami hidup dengan taat. Memang tidak gampang, memang tidak mudah, memang tidak suka Tuhan, karena ketaatan itu harus melakukan suatu hal yang mungkin kami tidak sukai. Namun Kau akan menjadi senang, namun dengan ketaatan akan ada kebaikan. Karena jika kami tidak taat, maka sekalipun mudah melakukan ketidaktaatan, namun akibatnya adalah sangat tidak baik, bahkan bagi diri kami sendiri, terlebih lagi juga orang-orang di sekitar kami juga akan merasakan hal yang tidak baik. Ampuni kami kalau sebelum ini, kemarin kami menjadi anak yang kurang taat ya Tuhan. Biarlah Tuhan dan Roh Kudus-Mu menolong kami ke depan, untuk seterusnya kami mau menjadi anak yang taat. Bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami agar kami menjadi anak yang taat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan sudah selesai, kita mau tutup, mau pamit. Tadi sudah berdoa, yuk kita merah, kita pamit. Adik-adik, sampai ketemu lagi ya di lain waktu. Pita merah dan Keta pamit undur. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah, sehat selalu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya buat kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Mari kita naikkan pujian. Bersyukur senantiasa. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan juga mengumpulkan persembahan. Semua yang kami lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk pendidikan yang kami dapatkan. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara Indonesia untuk boleh menjadi negara yang subur, makmur, kaya, aman, damai, dan sejahtera. Sehingga setiap warga negara yang hidup di dalamnya
mendapatkan sukacita. Terima kasih untuk semua gereja, lembaga Kristen Katolik, organisasi kemasyarakatan yang semuanya terlibat di dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Ajar kami untuk terus mencintai negara kami dengan belajar sebaik-baiknya mempersiapkan masa depan kami. Terima kasih juga untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu yang setia melayani kebaktian sekolah minggu online. Tuhan senantiasa berikan kekompakan dan kesehatian. Terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dengan tema Tuhan mendidik, yaitu melalui peristiwa Yunus yang dibuang ke laut. Iya, Yunus itu dengerin apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Disuruhnya ke Niniwe, dia mah tetap pergi. Tapi bukan ke Niniwe. Kemana? Aduh, bahasa Sundanya. Tapi perginya ke Tarsis. Ya jelas beda dong. Tuhan mengajar Yunus untuk taat. Tuhan juga mengajar kakak dan kita semua adik-adik sekolah minggu untuk T-A-A-T, taat. Taat yaitu mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak, Tuhan mau kita punya nilai Kristiani di dalam hidup kita. Hidup kita penuh dengan kasih. Mengasihi, gak ngejek temen, gak bully temen, gak hina teman. Tapi punya hati yang murah hati. Mengasihi, mau menolong teman yang kesusahan dalam arti yang positif. Kemudian ada kebaikan, ada sukacita, bertanggung jawab, hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan mendidik kita untuk menjadi anak terang. Aku anak terang, dimanapun tetap harus jadi anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lagu penutup kita bilang, jadilah anak terang dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di gereja, di mana-mana. Karena Tuhan mendidik kita jadi anak yang taat. Selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih dari seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga bersama dengan Kak Hendra. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.